Selamat datang di video pembelajaran kelas 1 tema 7 benda hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 2 hewan di sekitarku, pembelajaran 1. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari. Jadi video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dosen pengampu Bapak Dona Ramdan SE MPD. Lalu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Materi yang pertama adalah ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan ini merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Sudah tahukah kalian apa itu ungkapan pemberitahuan? Oke, jadi ungkapan pemberitahuan itu adalah kalimat yang memberitahukan sesuatu. Nah, ungkapan pemberitahuan ini biasanya berisikan informasi yang ditujukan kepada seseorang maupun orang banyak. Selanjutnya, apa sih fungsi ungkapan pemberitahuan itu? Jadi, ungkapan pemberitahuan berfungsi untuk memberitahu orang lain tentang sesuatu. Kemudian ada tujuan mempelajari ungkapan pemberitahuan. Jadi, ungkapan pemberitahuan ini bertujuan agar pembaca atau pendengar yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, awalnya tidak mengerti menjadi mengerti. Kemudian ada aturan penulisan ungkapan pemberitahuan. Aturan penulisan ungkapan pemberitahuan yaitu 1. Awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. 2. Akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik atau seru. Dan pembahasan terakhir untuk materi ini adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Untuk contoh ungkapan pemberitahuan, simak cerita animasi setelah ini ya. Petualangan Lili di kebun binatang. Selamat datang di kebun binatang Pertiwi. Hari ini, Lili dan keluarganya siap untuk petualangan yang tak terlupakan di dunia binatang. Lili dan keluarganya berjalan menyusuri kebun binatang. Mereka tiba di area hewan buas dengan banyak pemberitahuan. Lili dan keluarganya melangkah dengan hati-hati ke zona hewan buas itu. Di depan mereka ada singa, harimau, dan jerapah. Juga terpampang papan peringatan yang besar, yaitu untuk tidak memberikan makanan kepada hewan-hewan tersebut. Lili yang penuh semangat melihat papan peringatan tersebut terlihat kecewa. Lili dan keluarganya melanjutkan perjalanan ke area lain di kebun binatang. Mereka menikmati pertunjukan satwa, bermain di taman bermain, dan berfoto dengan satwa yang ramah. Pada akhir petualangan, Lili dan keluarganya duduk bersama di area piknik. Keluarga Lili mengucapkan selamat tinggal kepada kebun binatang dengan senyum di wajah mereka. Nah, contoh ungkapan pemberitahuan dari video tadi adalah bahwa terdapat larangan untuk memberikan makanan kepada hewan buas yang ada di kebun binatang. Ungkapan pemberitahuan ini membuat pengunjung yang awalnya tidak tahu menjadi tahu bahwa tidak semua hewan bisa diberikan makanan secara bebas. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu aturan yang merupakan mata pelajaran PPKN. Jadi, apa itu aturan? Aturan adalah suatu peraturan di sebuah tempat atau kegiatan tertentu. Aturan itu seperti petunjuk agar semua bisa beraktivitas dengan tertib dan menyenangkan. Selanjutnya ada fungsi aturan. Jadi, fungsi aturan itu membantu kita agar segalanya berjalan dengan baik, lancar, dan menyenangkan. Pada materi ini, kita akan berfokus pada aturan cara merawat hewan. Jadi, simak video ini baik-baik ya. Hari ini, Lisa memutuskan untuk berlibur di rumah dan memberikan perhatian khusus kepada teman setianya, si kucing pintar Whiska. Lisa tahu betul bagaimana merawat Whiska dengan baik. Pertama-tama, dia memastikan Whiska mendapatkan makanan yang sehat dan lezat. Lisa selalu memberikan perhatian ekstra pada kesehatan Whiska. Dia tidak lupa memberinya minuman segar setiap hari. Lisa juga selalu memandikan Whiska sesuai kebutuhan. Hal ini agar Whiska tidak gampang terkena penyakit seperti masalah kulit maupun bulu. Lisa juga selalu memperhatikan perubahan perilaku atau tanda-tanda penyakit pada Whiska. Jika ada kekhawatiran, Lisa akan segera mengkonsultasikannya dengan dokter hewan. Lisa juga menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk Whiska. Whiska memiliki tempat tidur yang empuk dan kandang yang bersih. Lisa menghias area bermain khusus untuk Whiska dengan mainan kucing yang berwarna-warni. Lisa menyediakan tempat bermain yang aman dan nyaman untuk Whiska. Lisa juga selalu memberikan waktu untuk bermain dan berolahraga bersama dengan Whiska. Hal ini akan membantu mengurangi kebosanan dan memastikan kesehatan mental Whiska tetap sehat.
Nah, itulah tadi aturan cara merawat hewan peliharaan yang bisa kita terapkan di rumah. Sekarang, coba kita ulangi apa saja ya aturannya tadi. Mari kita ulang bersama. 1. Memberi makanan yang sehat setiap hari. 2. Tak lupa memberi minuman yang segar secara rutin. 3. Memandikan hewan agar terhindar dari penyakit. 4. Konsultasikan ke dokter hewan jika hewan terkena penyakit. 5. Sediakan tempat tinggal yang aman dan bersih. Dan yang terakhir atau yang keenam, ajak mereka bermain untuk mencegah kebosanan. Nah, setelah memahami materi mengenai aturan cara merawat hewan tadi, selanjutnya kita akan masuk ke materi menari. Menari ini merupakan mata pelajaran SBDP. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Apa itu menari? Jadi, menari merupakan sebuah ekspresi yang ditunjukkan melalui berbagai gerakan. Menari berbeda dengan berolahraga. Meski sama-sama bergerak, tapi dalam menari, seseorang perlu menyadari bahwa dirinya sedang membawakan sebuah tarian. Seseorang yang menari disebut sebagai penari. Menari meniru gerak hewan. Hewan merupakan makhluk hidup. Oleh karena itu, hewan dapat bergerak. Kalian dapat meniru gerakan hewan-hewan. Gerakan hewan dapat dijadikan tarian yang indah. Pada materi ini, kita akan berfokus pada pembahasan mengenai menari meniru gerak hewan. Jadi, perhatikan dan simak video ini baik-baik ya. Selamat datang di Taman Tarian Hewan. Hari ini, para penari akan memilih hewan yang akan mereka tiru. Para penari dari berbagai usia dan latar belakang berkumpul di atas panggung. Mereka siap untuk menghidupkan gerakan hewan melalui tarian mereka. Ada penari yang mulai meniru gerakan singa dengan lincah, memperlihatkan kemegahan dan keanggunan hewan tersebut. Ada yang memilih kelinci, memulai tariannya dengan gerakan yang lembut, mirip dengan melompat dan menggoyangkan hidungnya seperti kelinci yang ceria. Ada yang menirukan posisi berdiri kelinci, di mana kedua tangannya diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Ada yang menirukan gerak kelinci melompat, di mana kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Ada yang menirukan gerakan kepala kelinci, kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Lalu ada juga yang menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Lalu ada juga yang memilih untuk menarikan gerakan monyet. Penari ini akan meniru kecerdikan dan keaktifan yang khas dari seekor monyet. Penari ini memulai gerakannya dengan kegesitan dan keceriaan, meniru dengan cermat gerakan lincah monyet yang melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Namun tiba-tiba penari itu sengaja membuat gerakan yang lucu, menambahkan sentuhan humor ke dalam tarian monyetnya. Panggung dipenuhi dengan keindahan tarian yang mencerminkan keanekaragaman dunia hewan, sekaligus tawa dan riuh penonton. Di akhir acara, para penari berkumpul di panggung, mengakhiri pertunjukan dengan senyum dan tepuk tangan meriah dari penonton. Wah, ternyata gerakan-gerakan hewan dapat dijadikan tarian yang indah dan unik ya. Seru dan menyenangkan bukan? Baiklah, sampai di sini saja video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.